Oh, udah mulai. Bentar ya. Oke. Tadi saya udah tag banyak sih. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, di sini saya Aldi Christian Tarigan. Saya akan menjelaskan nih tugas yang diberikan oleh Pak Sintong Aryan Hutapea selaku dosen pengampu Hukum Humaniter Internasional. Maaf kalau saya nanti terdengar seperti sedikit pilek karena saya lagi sakit juga. Kita akan bahas beberapa hal tentang hukum humaniter, teman-teman. Ini merupakan tugas saya. Oh ya, NIM saya 40122111002. Oke, kita akan bahas beberapa hal, yaitu dua. Yang pertama adalah apa sih objek hukum internasional dan apa saja objek hukum internasional, dan yang kedua adalah apa sih objek hukum subjek hukum humaniter internasional, dan siapa saja sih yang merupakan subjek hukum humaniter internasional. Yang pertama adalah objek hukum humaniter internasional. Objek ini kan seperti satu objek yang merupakan bagian dari hukum humaniter internasional. Nah, teman-teman, objek di sini itu bermaksud untuk bagaimana bisa membedakan objek mana sih yang bisa diserang dan objek mana yang tidak bisa diserang. Nah, dari sini kita mendapatkan dua hal nih, teman-teman. Satu adalah objek sipil dan dua adalah objek militer. Satu, objek sipil ini merupakan objek di mana yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Biasanya adalah hukum humaniter internasional mengatakan kalau objek sipil adalah objek yang berkaitan dengan sipil ataupun masyarakat sipil biasanya digunakan, seperti misalnya infrastruktur, rumah sakit, atau bahkan berbagai hal dalam objek sipil ini, teman-teman. Seperti jalan, bangunan, atau bahkan gedung-gedung rumah sakit, gedung-gedung perusahaan, dan lain sebagainya, yang merupakan bagian dari objek sipil, teman-teman. Nah, objek sipil ini tidak boleh diserang, teman-teman, oleh orang-orang seperti kombatan dan non-kombatan. Kombatan. Nah, ini udah ada kelihatan ini. Kombatan itu merupakan subjek, nanti kita akan bahas. Namun sebenarnya, teman-teman, objek sipil ini dilindungi atas beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana supaya masyarakat sipil itu tidak terkena dampak langsung dari perang tersebut. Jadi ya, kita nggak boleh merusak infrastruktur. Kalau kita berperang, kita nggak boleh merusak hal-hal vital dalam negara, ataupun kita nggak bisa merusak gedung-gedung seperti rumah sakit yang merupakan tempat sipil, teman-teman. Namun dengan catatan, selagi tempat tersebut tidak dijadikan markas operasional militer. Namun kalau misalnya rumah sakit atau bahkan tempat-tempat sipil misalnya, atau objek sipil ini mempunyai sindikat seperti operasional militer, maka biasanya bisa diserang, teman-teman. Nah, ini yang merupakan menjadi alasan sebenarnya Israel menyerang beberapa rumah sakit di Palestina. Namun ya, kita belum tahu kejelasannya apakah itu benar atau tidak. Namun alasan mereka adalah ada operasional militer Hamas di dalam gedung tersebut, sehingga mereka harus terpaksa untuk ngebom gedung tersebut. Ini yang merupakan menjadi kajian. Apakah ini dibenarkan atau tidak, itu ya kita tidak tahu. Namun sebenarnya objek sipil dalam hukum humaniter internasional ini diatur dalam berbagai konvensi, teman-teman. Ada konvensi Jenewa keempat tentang hukum humaniter tahun 1949, dan ada pasal 52 tentang protokol tambahan 1977. Nah, itu merupakan dasar hukum dari objek sipil humaniter internasional. Masuk kedua adalah objek militer. Objek militer ini biasanya objek yang berkaitan dengan perang, teman-teman. Seperti misalnya gedung militer, atau bahkan operasional militer, markas besar, atau bahkan kendaraan militer, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk berperang dari kombatan misalnya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita membicarakan oleh objek militer, ini adalah objek yang bisa diserang dalam hukum humaniter internasional dengan maksud tujuan untuk berperang. Nah, ini diatur dengan berbagai konvensi. Salah satunya adalah protokol tambahan tahun 1977 tadi, teman-teman, tentang bagaimana objek militer ini dilindungi bukan dilindungi, tapi tercantum dalam hal tersebut untuk bisa diserang pada akhirnya. Namun kita masuk nih ke subjek hukum humaniter internasional. Nah, ini yang paling seru, teman-teman. Karena subjek hukum internasional itu juga ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah kombatan, yang kedua adalah non-kombatan. Apa sih bedanya kombatan dan non-kombatan? Kombatan itu adalah orang yang berperang atau yang terlibat dalam peperangan, teman-teman. Misalnya seperti militer, mungkin kepala negara, atau bahkan operasi militer, panglima, dan lain sebagainya. Ini adalah subjek kombatan yang bisa
untuk diserang pada akhirnya. Namun non-kombatan itu adalah objek sipil, objek netral yang tidak ikut berperang atau tidak berselisih antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga dia tidak ikut berperang pada akhirnya, teman-teman. Seperti apa sih militer, bukan militer, masyarakat sipil atau bahkan wartawan, aktivis, dan lain sebagainya. Mereka dilindungi karena mereka bukan kombatan atau non-kombatan pada akhirnya, karena mereka pihak netral pada akhirnya. Namun bedanya kombatan dan non-kombatan ini adalah kalau kombatan itu bisa diserang, tapi kalau non-kombatan itu tidak boleh diserang, teman-teman. Ini yang mengatur bagaimana masyarakat sipil tidak bisa diserang dalam peperangan karena dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Namun pertanyaannya, apakah kenapa sampai sekarang masih ada yang menyerang? We never know, teman-teman, apakah hukum itu masih bisa ditegakkan atau tidak. Namun sebenarnya, kalau kombatan itu diatur pada pasal 4 Konvensi Jenewa ketiga tahun 1949 dan protokol tambahan perang protokol 43 tambahan 1 tahun 1997, teman-teman. Di situ mengatur tentang bagaimana kombatan yang dimaksud dan boleh diserang pada akhirnya karena mereka merupakan pihak yang berperang. Namun tentang objek sipil itu banyak banget diatur pada pasal 51 protokol tambahan 1 tahun 1977, teman-teman. Di mana di situ diatur bahwa non-kombatan itu tidak boleh diserang seperti pers dan lain sebagainya. Namun kenapa misalnya banyak sekali pihak non-kombatan yang diserang? Ya, itu adalah pelanggaran HAM berat yang saat ini harus ditegakkan sebenarnya, teman-teman. Namun semua hal seperti objek militer, objek sipil, terus subjek kombatan dan subjek non-kombatan ini diatur dengan berbagai prinsip-prinsip yang mendukung mereka, teman-teman. Seperti apa sih prinsip-prinsip ini? Ada misalnya ada misalnya prinsip pembeda yang membedakan nih antara kombatan dan non-kombatan supaya tidak terjadi perselisihan ataupun pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi dalam perang biasanya, teman-teman. Atau yang membedakan objek militer dan objek sipil supaya tidak terjadi kerusakan proporsional, supaya mereka atau warga sipil tidak terdampak dengan begitu besarnya dari peperangan tersebut. Namun kedua, tentang prinsip proporsionalitas adalah supaya pembedaan ini dilakukan supaya tidak mempengaruhi secara buruk banget untuk orang-orang sipil atau secara kemanusiaan kepada orang-orang yang tidak bisa ikut berperang atau tidak punya kekuatan militer sebenarnya, teman-teman. Namun ketiga adalah tentang prinsip kemanusiaan yang membedakan bagaimana mereka ataupun orang-orang yang berperang dan tidak berperang supaya tidak terjadi pelanggaran HAM berat dan masih mengakomodir tentang bagaimana kemanusiaan itu berjalan, teman-teman. Nah, ini yang membedakan bagaimana hukum humaniter internasional memisahkan ini supaya peperangan bisa berlangsung dengan damai. Ingat, hukum internasional bukan tidak memperbolehkan perang, namun hukum humaniter atau bahkan hukum internasional tidak memperbolehkan kejahatan dalam perang yang mengakomodir tentang bagaimana kemanusiaan itu diselewengkan dalam peperangan tersebut. See you in the next video.